ini harus gue bilang, orang memuji keren bang di repost di sosial media itu biasa. Karena gue nggak perlu lebih sehat, nggak perlu lebih kurus. Gue bikin lagu bagus, ya, udah biasa. Iya, udah dipuji biasa. Tapi efek terbesar yang gue rasain adalah orang-orang terdekat yang ngerasain manfaat waktu gue lebih sehat. Oke kawan-kawan, ini belum. Itu mic-nya kebalik tuh. Oh, iya. Senyumnya kebalik. Oh iya. Karena gue punya mic yang sama. Asik. Oke kawan-kawan semua, selamat sore. Maaf saya basah kuyup karena habis kudanan dan kali ini kita tidak sendiri, ini bersama panutan saya yang sudah saya ikutin progresnya selama 3 tahun lahir, dan teman-teman ini saya undang beliau khusus karena 3 tim saya itu ngeyel 3 tahun. Overweight, obes, gak mau disuruh hidup sehat pun susah banget. Padahal dengerin edukasi tiap hari. Kita sambut langsung, tidak lain tidak bukan Om Saikoji. Tas dulu. Aduh. Langsung pamer. Wis, apa tuh? Gila, keren deh. Kira. Ya. Aku jujur salut ya Om. Berat, sekarang berapa berat? Sekarang beratnya 91. Oke. Nah, 91 kilo tuh berarti salah nggak? Kalau menurutku tuh kayaknya berat terendahmu sepanjang sejarah. Betul. Karena sepanjang dari nikah pun. Dari ini gampang banget. Ini udah dapat izin dari istri untuk tunjukin. Itu ini cincin bisa segitu gampangnya jatuh karena gue lebih kurus daripada waktu nikah. Etienne. What's the reason? Langsung to the point. What's the reason? Aduh. Itu susah loh. What's the reason? Awal mula berat berapa? Paling parah di pandemi 150 kilo. 150 kilo? Iya, nanti gue kasih fotonya kalau mau ditaruh silakan. Nih, fotonya ya. 150, padahal iya. tinggi badan? 155. Itu usia berapa? Itu usia berapa itu? 2021 foto itu. Gue lahir 83, berarti 38. Etienne. Oke, the reason. Kenapa tiba-tiba berubah? Kalau faktor alasannya untuk berubah banyak. Tapi trigger pertama itu smartwatch. Smartwatch. Nanti gimana nih? Ini nanti banyak yang masuk. Tapi emang harus gue akuin gara-gara smartwatch. Jadi kita nggak usah bahas mereknya apa. Jadi gue pengen punya smartwatch waktu itu. Kalau sekarang kan smartwatch banyak. Nah, ini salah satu smartwatch yang rame lah, yang orang banyak pakai. Gue pengen punya karena keren. Kayaknya lu bisa ganti-ganti gambarnya, displaynya keren gitu. Terus casingnya macem-macem. Gue beli. Wih seru ya, bisa disetel macam-macam. Gue mau taruh gambar apa aja bisa. Gue ubah warnanya bisa, displaynya. Terus katanya orang-orang smartwatch ini juga punya fitur untuk lo ngelacak kalau misalnya lo pengen target jalan atau apa. Tapi gue nggak pusingin itu. Gue mau smartwatchnya karena keren. Kayaknya futuristik aja gitu. Kayak Tamagotchi. Bener. Nah setelah udah mulai punya, lagi nyantai nih satu kali lagi duduk pakai smartwatch ini. Smartwatch ini ternyata dia punya fitur, dia ngecekin. Smartwatch yang ngasih notifikasi. Your heart rate itu 115, tapi lo kayaknya nggak gerak. Are you okay? Smartwatch yang nanya. Oh ya? Itu bikin gue jeder kayak, ini berarti kan orang duduk gini kan harusnya heart rate nggak 115. Iya. Di zaman itu belum ngerti kan? Belum ngerti, harusnya 60-an lah, 60-an, 70 lah, under 100 lah. Tapi ya itu bikin gue nyadar, ada yang salah. Ada yang salah nih. Cuman namanya orang gede dan masih banyak alasan, gue belum berani ngecek ke dokter. Gue mutusin gini, smartwatch ini punya fitur, ada ring yang bisa lo tutup supaya lo jalan kaki, berdiri. Coba gue pakai lah fitur itu. Jadi di tahun 2000, ini 2022. Tahun 2022 itu gue mulai jalan kaki. Jalan kaki aja, maksudnya biasa. Nanti kalau mau fotonya gue kasih juga fotonya. Karena aku ngikutin soalnya rumahnya deket di Pejaten. Aku ngikutin. Jadi dari depan rumah gue itu kalau masuk ke Pejaten Raya deket kampus UNAS. Betul. Lewat Sawo Manila keluar lagi di perempatan ntar ada masjid tuh. Muter lagi itu 1 kali putaran tuh 2 kilo. Jadi gue track nih dan sampai hari ini di handphone ini masih ada catatannya waktu itu speed gue berapa. 2 kilo itu 56 menit 2 kilo jalan kaki. Itu pace 17 kalau nggak salah.
Kalau di hitungan pace lari, itu awal-awal 2002 dan itu gue lakuin hampir setiap hari. Jalan aja, jalan kaki. Jadi belum fancy lah, maksudnya belum lari, belum pakai vest pemberat. Belum pakai vest pemberat. Itu 2022. Iya. Oke. Itu gue lakuin tiap hari sampai gue ngerasa agak lebih enak ya, agak lebih enak. Tapi belum kayak nggak kelihatan bedanya, tapi gue yang rasa. Akhirnya gue nyari-nyari tahu, berangsur-angsur kayak gue tahu nih badan gue nih obesitas. nggak usah ngeyel, nggak usah bilang kayak enggak ini gede di tulang, ini memang genetik. Enggak, badan gue punya masalah. Jadi kalau gue pengen olahraga lebih daripada cuma jalan, yang gue cari di YouTube adalah workout for obese people at home. Itu langkah kedua lo yang lo lakuin. Jadi belum pakai angkat beban. Itu gue cari, terus gue nemu videonya gini doang. Orang obesitas suruh gini, kafes pelan-pelan, iya. Suruh kayak kayak orang biasanya jumping jack kan gini. Tapi ini kayak suruh ke samping. Itu juga jadi dengan jalan, dengan itu gue tambah. Terus badan makin enak nih. Secara look nggak ada yang kelihatan beda. Akhirnya gue iseng beli dumbbell. Ya. Dumbbell ringan juga. Yang 2 kilo aja. Itu juga gue lakuin pelan-pelan. Sampai meningkat. Gue penasaran kan. Nyari-nyari sendiri nih. Gue googling. Oh ternyata ada namanya jalan tapi pakai beban. Iya. Gue beli vest yang ada beban. Jadi ya udah jalan. Ini tuh yang pernah lu lihat tuh. Oh ternyata kalau bebannya bisa lebih berat. Ada power rack akhirnya sekarang di rumah. Angkat beban juga. Iya. Terus mau nggak mau gue pernah satu kali nih di tengah effort gue nih. Oh nggak, sorry. Ini sebelum gue akhirnya mulai angkat beban lebih serius. Tapi gue udah mulai jalan. Dan sudah pakai vest kan? Belum pakai vest. Lupa gue ceritain. Gue dijebak istri gue. Dijebak. Jadi dia kita kemudian temenan satu ada namanya komsel tuh kalau di gereja yang bukan ibadah hari Minggu, tapi kayak lu ngumpul gitu. Ya, nah kebetulan satu kelompok sel kita ini dia tuh dokter gizi. itu mah dicepuin langsung. Komsel. Begitu datang habis komsel itu mah konseling beneran. Konseling gizi. Enggak. Jadi istri gue tuh lebih fit dari dulu. Dia tuh pole dancer. Oh iya. Dan dia memang rajin kontrol ke teman kita ini, ke dokter gizi. Gue sih sebetulnya kayak orang tuh kalau badannya gede tuh nggak berani ke dokter, apalagi dokter gizi. Kan itu dikulik kita. Denial ya soalnya. Kita dikulik, maksudnya kayak makannya gimana. Oh itu yang terjadi di Pak Denny itu. Setiap gue suruh dia ke puskesmas atau dokter penyakit dalam nggak mau. Iya, karena kita akan ditanya. Dan kadang-kadang ya udah di dokter tuh kan kayak lu udah nggak bisa ngel lagi. Nah, oke, dijebaknya gimana? Istri gue udah sering bilang, kita punya teman nih dokter gizi. Dia juga mau kok ngecek lo. Kenapa lo nggak mau datang? Ya biasalah. Dengan sejuta alasan gue selalu bilang, udah nggak apa-apa gue olahraga dulu aja sendiri. Nah akhirnya satu kali, ini gue lupa nih, gue izin. Biasa kan kita suami istri, izin dulu ke istri. Gue lupa, izinnya aja gue lupa mau ngapain. Gue bilang gue izin mau gini, boleh nggak? Boleh tapi lu temenin gue ke dokter gizi. Temenin doang? Iya temenin, oke. Temenin doang, gue temenin. Begitu sampai ke sana tuh kayak, waduh, bener nemenin dong. Ternyata bener dijebak gue. Ya udah di sini timbang aja sekalian. Ditimbang. Nah ternyata dari kondisi terberat gue di pandemi yang 150 itu 150 karena pure sedentary, nggak karena pandemi ya. Jadi begitu kita mulai balik aktivitas itu ternyata gue turun. Dengan yang kemarin gue bikin jalan itu sekitar setahunan lebih. Pas gue timbang dan ada catatannya di dokter gizi ini berat badan gue 140 kg. Turun 10? Turun 10. Cuma dengan jalan kaki? Tapi setahun lebih. Jalan kaki setahun lebih dan itu makan normal? Nggak ada pengurangan? Makan lebih baik. Tapi gue belum bilang makan gue bener. Makan gue tuh baru semakin bener tuh setelah ke dokter gizi. Oke. Itu plot twist ya. Dan dijebak dan akhirnya malah dijebak, ditimbang. Dan dari hari itu gue inget banget itu Oktober 2022 sampai sekarang. Gue masih kontrol. Total berat gue sekarang tuh 91 kg. Dian. Jadi lu bisa lihat perubahannya. Ini turun tuh nggak kayak gini, nggak kayak cus gitu, nggak turun pelan. Akan ada satu momen mungkin lu termotivasi, turunnya banyak, tiba-tiba di bulan-bulan berapa gitu flat,
turun lagi, naik pernah nggak? Pernah, naik lumayan banyak. Gue pernah satu kali karena bulan ini bahkan, tahun ini bahkan, itu gue udah sempat mendekati 100, gue naik lagi bulan Mei itu ke 107. Habis itu setelah gue nemu masalahnya di mana, gue benerin, turun lagi, sekarang udah 91. Masalahnya jadi apa? Masalahnya adalah gue itu kayaknya badan tuh udah mulai adaptasi sama apa yang gue kerjain. Larinya gue tuh nggak berani lari untuk lebih effort, lebih jauh dari biasanya. Karena waktu itu gue belum menentukan bahwa gue kayaknya akan serius nih untuk ikut lari, untuk event yang lebih jauh lah gitu. Nggak, itu udah tahun ini. Cuman ternyata gue perlu lebih banyak endurance yang jauh, sama gue tambahin jalan. Jadi nggak yang di antara lari ternyata jalan tuh rutin jalan mingguan, sampai gue bikin komunitas di GBK itu, kita jalan seminggu, sekali seminggu tuh kita ngumpul jalan 5 kilo. Dan itu terlepas dari larinya? Terlepas dari lari. Jalan itu ternyata beneficial, bukan cuman untuk kayak orang pengen turun, tapi buat pelari pun kayaknya mungkin nih Bang, atau mungkin bener kalau lu tambahin jalan aja yang lu nggak ngasih stres ke badan, itu akan memperkuat. Setuju, karena aku kalau lari, misalkan tugas nih 20, aku selalu selesaiin itu ada jeda 2 kilonya itu cooling down-nya jalan kaki. Karena memang impactful ya di zona 1, zona 2 ya kalau dari aku. Terus itu 2022, dari dokter gizi ngasih programnya apa? Kok bisa krusial banget? Perubahannya apa? Perubahannya sih emang makan. Jadi awal-awalnya dia memang, biasalah pasti dokter gizi dia akan tanya, ini kalau misalnya lu masih pengen makan nasi, lu masih pengen makan ayam, ya dia akan kasih tahu idealnya nih diapain, proteinnya berapa, segede apa gitu. Itu semua gue coba ikutin di awal-awal, tapi makin kesini karena gue udah mulai paham apa yang cocok sama gue meal prep sendiri akhirnya. Meal prep sendiri. Kalau boleh share gak? Boleh share gak? Yang sekarang boleh yang share paling banyak gue makan itu dada ayam. Dada ayam. Kalau lu mau beli dada ayam murah, terus lu bumbuin sendiri bisa. Sekarang aja di marketplace itu dijual satu paket 10 menu, ini dada ayam doang. Yang tinggal lu masak di rumah, lu tumis dengan minyak sedikit, itu macam-macam rasanya. Ada. Dada ayam yang terbaik. Dada ayam, biasa kalau misalnya gue lagi bosen, gue beli patty yang lean. Maksudnya jangan yang sama kayak yang burger biasa gitu. Ini yang lean ya? Iya. Terus gue akan perbanyak makan sayur. Jadi gue suka beli brokoli. Sama. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue nggak lagi pakai nasi, gue pakai brokoli. Jadi direbus aja. Cuman perlu waktu untuk kayak, maksudnya gini, jangan bayangin kayak hari ini gue dengar terus besok gue ikutin. Perlu waktu, proses untuk gue pelan-pelan nyoba ini semua sampai akhirnya ini jadi kebiasaan. Nggak bisa instan. Sempet frustasi gak? Itu pertanyaannya netizen. Sempet gak seorang Om Saikoji itu kayak, anjing lah berat banget nyuk, terus akhirnya gagal. Kok bisa konsisten 3 tahun tuh, sempet gak di sesi 2022 sampai 2025 sekarang tuh frustasi? Karena ini tim-tim yang kayak Dori, terus Daniel dan Andika itu jawabannya sama kayak aku, dia frustasi, sempet frustasi. Kalau menurut gue cranky, jengkel, frustasi, bad mood, ngantuan gitu. Mungkin karena intensitas apa yang dia kerjain untuk mengejar sehatnya itu terlalu digas, pelan-pelan. Maksudnya jalan kaki yang gue kerjain di awal-awal tahun itu memang udah gue sadar gini, kalau gue nggak improving, heart rate 115 lagi nggak ngapa-ngapain, ini kalau nggak misalnya nanti anak-anak gue tambah gede, lulus SMA, lulus kuliah, nikah, gue yang ngerepotin karena gue nggak sehat atau gue nggak ada. Asik nih. Ini. Dan lu kepikiran itu di tahun? Ya itu tadi waktu ya, 2021 iya, 100, langsung 115 sekarang itu berapa? HR ini kita cek aja nih. Ini fix umur nih. Kalau ini kacamata jauh, ini nggak bisa dibenerin pakai olahraga yang bangun. Ini lucu banget lagi. Bener-bener adegannya gini. Aduh. 42. Saya tak liatin. Maaf. Ini habis ketawa kita artinya naik. Tunggu. Biar nanti kita balik lagi waktu kita. 80-an kan kemarin dirimu sih. Enggak, kalau lagi nyantai ini kalau habis ketawa lompat-lompat ini kita bisa turun ke 80 ke 70. Itian. Ini 85, 86. Itu kan ngomong. Iya. Ya, kalau seingatmu kalau nggak ngapa-ngapain pernah lihat kok ini 78.
77. Wah keren banget, asu itu keren banget. Wah keren banget kalau itu. Ini kalau ada dokter jantung, dirimu pasti akan jadi narsum terus. Menurunkan gini ya, buat teman-teman sekalian ya, yang dikatain Om Saikoji itu secara kesehatan sangat krusial. Ketika kamu duduk nggak ngapa-ngapain, itu resting heart rate selain tidur ya, itu penting. Kalau kamu di atas 100, nggak ngapa-ngapain atau di atas 100, itu jujur potensi untuk tekanan darah tinggi atau serangan jantung masa tua gede. Dengan diet 3 tahun bisa turun ke 78 coy. 74. 74. Aku punya tim namanya Stefan. Stefan itu fotograferku, dia beratnya tuh bahkan cuma sedia. Berdiri. Sedia. Duduk sedia, ideal ya. HT itu 110 kalau duduk. Apa itu visceralnya mungkin? Ya itu visceral fat. Itulah jadi tidak pengaruh harus obes. Temanku yang namanya Stefan, aku sekarang sengaja mention karena aku sampai akhirnya kejadian sama kayak Om Saikoji. Awalnya dia biasa, tapi gara-gara smartboard, loh Pak aku kok duduk tok 115 ya. Akhirnya tak paksa, tak jebak. Kalau kamu terus kayak gini bahaya. Dia besok ke Klaten periksa kayak Om Saikoji. Memang rata-rata tuh kita nggak akan gimana, denialnya malah gara-gara hal sepele. Aku gara-gara pingsan kan. Om, sama aku mau tanya lagi Om. Aku kan sering ngikutin Om Saikoji gym di 2022 sendiri. Ya. Alat. Itu memutuskan, oke, aku investasi alat. Kenapa nggak daftar gym? Karena dulu jujur kalau pergi ke tempat gym itu kita yang badannya gede. Walaupun gini, orang kalau yang memang passionnya nyemangatin orang sehat pasti nggak akan ngejudge. Tapi kita yang badannya gede ini tuh gampang terintimidasi. Rasanya kayak beban gitu datang ke tempat gym. Walaupun orang bilang harusnya nggak gitu, tapi ya itulah kadang-kadang yang secara mental memang menghalangi kita untuk progres. Semua tuh di sini. Makanya gue milih kayak ya udah mendingan gue kerjaan di rumah lah. Dan maksudnya banyak knowledge yang kita bisa cari, tapi harus tahu diri juga. Maksudnya kalau emang lo nggak bisa ngangkat berat-berat, gerakan yang aneh-aneh nggak usah dibikin, yang basic aja. Lo tipikal Om Saikoji itu langsung beli bread semua alat atau satu-satu? Enggak, satu-satu, pelan-pelan. Urut yang pertama dibeli tadi dumbbell. Abis dumbbell gue beli beberapa dumbbell yang lebih berat lagi, yang bisa diganti. Abis itu ininya benchnya dulu buat duduk. Oke. Jadi gue kerjain sambil tiduran, baru ke belakang itu ada power rack. Nggak langsung semuanya. Sekarang gimana? Sekarang ini lagi agak gue kurangin. Kenapa? Karena gue lagi memang fokusnya, gue tuh mau maraton. Bentar, maraton literally FM? Iya, full maraton. Latihan? Maksudnya maratonnya di latihan atau di event? Di event dong. Maraton, gue tuh mau ikut maraton. Tapi jangan ngebayangin gue cepet kayak teman-teman. Gak masalah, gak ini udah ekstrim banget. Maraton 42,2. 42 km 195 meter. Di New York. New York Marathon. Anjir, ini sadis nih. Hasilnya ekstrim nih. Ntar ini deg-degan nih. Kapan ya memutuskan itu? Tahun lalu kan? Terakhir kan kita ketemu JRF. Gue masih ngambil race pack, ada videonya gue ngambil race pack 10 kilo. Betul. Terus HM? Belum pernah ikut HM, tapi gue udah pernah long run HM sendiri. Iya kan? Jadi belum, kok tiba-tiba? Nggak tiba-tiba sih. Jadi memang gue ketemu teman-teman pelari, terus ikut kayak running club yang menurut gue sangat suportif. Jadi ini running club ini serius nih orang-orangnya yang dari udah setahunan ini gue ikut, tergantung bulan nih ada yang lagi bahas kayak tahun lalu bahas Berlin, bahas New York, bahas Chicago, awal tahun bahas Tokyo, tiba-tiba bahas ini lagi dia mau ke Sydney. Jadi di running club ini masing-masing itu punya target masing-masing dan memang gue ikutan di situ, gue rutin. Jadi Selasa itu gue drill speed session, hari Kamis itu gue strength atau agility training, baru ada lari sendiri. Boleh disebut gak? Runners Lab. Oh iya. Kita di Stadion Madia. Setiap hari Selasa jam 6 pagi. Jadi gue selalu Selasa jam 6 pagi gue kesana. Terus yang menyuruh daftar tuh atas inisiatif atau disuruh? Memang diajak, lu mau nggak? Dan gue tuh akhirnya disupport karena mereka suka story-nya bahwa gue mau nge-challenge diri gue lebih daripada yang udah gue lakuin. Bukan untuk kompetisi cepet-cepetan. Ya, karena intinya bukan cepet. Ya, enggak. Intinya selesai. Intinya selesai.
Dan gue juga senang. Maksud gue ini challenge yang gue mau lakukan untuk diri gue sendiri. Istri? Istri support. Nggak panik? Khawatir juga. mikir juga emang lu bisa gitu. Iya. Tapi dia lihat gue tuh di rumah gampang banget. Lu lihat Strava, lihat jam-jam gue lari, long run gue weekend, itu udah jadi rutinitas gue. Itu sesuatu yang memang fun. Gue kerjain. Fun. Gue gak tahu kalau pelari yang udah kenceng kayak gimana ya. Tapi jujur 1-2 kilometer pertama funnya masih belum fun. Enaknya di kilometer 5. Iya. Kayak gue setelah 3-4 tuh baru kayak oh ini baru mulai enaknya. Iya bener, sama persis. jadi kalau lu tanya gimana motivasinya, gak ada motivasinya. Gue berdasarkan fakta aja. Ini dari rumah nih Pejaten Raya naik ke arah mall, belok kanan ya, itu masih naik turun lagi tuh sampai ini busuk semua nih. Betul, itu ruteku favorit karena aku 30 kilo aja elevasinya lewat situ 200 loh. Gini. Nanti enaknya itu begitu lu udah lihat Mampang lurus. Nah, itu baru enak. Lurus bener. Terus Kuningan. Ya Allah, akhirnya ketemu flyover Kuningan Menteng. Menteng ya Allah. Dalam hati gue udah tahu nih gue keluar jam 4 pagi, jam 5 pagi, ini gak akan enak. Enaknya nanti di sana. Ya. Tapi harus lo lewatin karena kalau nggak lo lewatin, lu nggak akan nemu enaknya di mana. Asli. Jangan tepuk tangan. Kamu juga paling dengar di depan paling habu. Ntar, Om aku mau tanya. Ini pertanyaan yang netizen agak yeping kemarin di kontenmu. Ya. Selama sepanjang 3 tahun, pernah nggak lutut sakit? Nggak pernah. Mampus, diem lu kan. Soalnya dulu aku sempat edukasi. Kalau kamu overweight dan kamu lari, as long kamu larinya nggak maksa, tahu kapasitas, kamu nggak akan sakit. Iya. Bener kan? Iya kan. Nggak sakit kan? Latihannya, warm up drills-nya, abis itu kayak strength sama ada agility training kan. Ya kan orang kan lihatnya kan cuma postingan larinya. Betul. Mereka nggak lihat yang dikerjain. Aja. Terus begitu kemarin ini aku hebatnya tuh Om kan udah kayak masuk fase Z ya kayak di komen kayak gitu tuh kalau aku pasti tak bales. Kemarin ada yang komen form larimu, wah kok gini terus di kontennya tuh serat berat segitu kok lari. Terus menanggapinya gimana? Kalau menurut gua pelaku biasanya lebih tenang dari pengamat. Karena kita ngelewatin apa yang kita lewatin. Dan gini gua harus gua akuin, waktu gua masih belum sehat, mindset gua sama. Oh ya? Ngapain lari? Ngapain olahraga itu kan nyakit-nyakitin diri lo. Ya apalagi kita kan bukan atlet. Ya gemuk nanti ini sakit. Iya, sama mindset gua tuh sama. Akhirnya karena gue pernah di posisi itu, dengan tenang gue balas bahwa gue paham, pasti niatnya baik. Tapi ya kadang-kadang ya harus diakuin, kalau mereka misalnya terlalu, terlalu ofensif, itu lebih kayak reflect mindset mental mereka sih. Karena kalau misalnya orang memang tahu apa yang harus dia lewatin supaya sehat, supaya fit, ya semua yang udah gue lewatin supaya gue bisa ada di video lari kayak gitu, itu fondasi kepercayaan dirinya jauh lebih kuat daripada komenan-komenan yang kayak graffiti kecil di tembok ya tinggal lu cat lagi udah ketutup. Maksudnya keren banget ya. Om, ada suplemen diminum nggak? Kayak whey, vitamin D3. Dulu waktu Ozempic, jangan-jangan obat-obatan pelangsing. Wah, waktu enggak dong. Kalau misalnya waktu gue nge-gym di rumah, itu gue sempat pakai whey, kreatin. Oh, kreatin. Waktu angkat beban. Oke. Tapi kalau sekarang fokusnya paling energi gel. Oh, ini sih yang gue denger, magnesium. Oh, lu pakai? Untuk rest. Untuk rest ya, tidur ya. Dan itu nggak setiap hari. Biasanya setelah long run. Ya, karena capek banget. Capek banget. Panas. Dan feel yang dirasain badan tuh saking exhaustednya sulit memulai lari. Dan benar tadi yang dinyatain, kenapa kok lari 2 kilo awal tuh nggak nyaman? Karena terjadi cardiac drift dia tuh. Ngantuk. Tahu kan maksudnya? Nah, ciri khasnya gini nih, ini ciri khasnya nih, dicerawai nih. Nah, gimana kalau misalkan yang aku tanya, persiapan apa yang dilakukan buat New York? Dari bulan apa? Apa yang dilakuin seorang Om Saikoji biar pede yang lain? Jadi ada 2 hal yang gue lakuin. Satu memang kalau orang yang menuju race itu biasanya kalau lo di coaching biasanya lo kan dikasih ada aplikasi namanya Training Peaks. Ya sama. Nah itu gue ada. Biasanya dari coach itu dimasukin jadwal. Ada long run, suka ada tempo, interval, gitu-gitulah.
Tapi kalau dari gue sendiri, makin kesini gue justru lebih disaranin untuk endurance, banyakin jauhnya, jaraknya, time on feet. Karena memang harus ngebangun kekuatan kaki. Karena New York itu terkenal hilly. Dari awal aja udah jembatan. Kerjaan gue tuh sekarang udah berapa bulan terakhir tuh nontonin semua video-video maraton New York. Anjir ya. Jadi yang paling banyak itu memang adalah strength training di kaki. Itu kita kalau hari Kamis tuh, kalau lagi agility masih enak lah, tapi kalau udah strength training itu bener-bener yang kayak waduh, lu suruh tiduran, suruh angkat kaki, suruh squat yang pakai apa namanya band, Bulgarian. Pokoknya kalau Bulgarian paling pedes. Kalau udah squat pakai nama-nama Eropa itu. Bulgarian, Rumanian, deadlift, apapun itu sangat pedes ya. Udah pedes. Tapi ya kayak gitulah persiapannya. Memang memperkuat kaki dan ternyata memang ngaruh. Setelah itu gue lewatin, memang ada otot-otot kecil yang mungkin kita nggak sadar tuh makin kuat. Gue tuh langganan ini keseleo dulu waktu beratnya 140-150. Bahkan ligamen ini pernah robek karena kesandung akar depan rumah, jatuhnya begini. Kesandung akar depan rumah? Iya, jadi kan lurus begini, jatuhnya begini. Terus ada robeknya tipis itu, gue sampai mesti disuntik apa sih namanya dulu, kolagen. Ya, sekretum ke kortikosteroid lah. Pokoknya anti rasa sakit kan? Tapi memang buat numbuhin lagi yang robek sedikitnya itu. Ya, sekretum. Terus itu posisi kesandung cedera itu jalan atau lari? Jalan doang, lagi mau bukain pagar buat istri. Keseleo. Keseleo, jadi jatuh, keantuk dan jatuhnya tuh begini. Terus waktu itu gue ingat ada sesuatu yang ketek gitu, kayak nggak balik-balik. Tapi masih gue tahan, gue bukain istri pagar, setelah istri jalan, bunyi keras, nah itu baru balik lagi tapi habis itu langsung sakit. Itu tadi waktu beratnya masih 150-140. Sekarang gue udah nggak punya masalah itu. Kelar. Ya apa lagi? Itu gue langganan masalah kaki. Gimana soal tidur? Tidur ada perbedaan besar. Jadi gue bukan tipe orang yang suka begadang memang dari dulu. Tapi memang tidurnya tuh kayak susah tidur karena teknologi lagi kan, smartphone. Tapi sekarang jam 9, jam 10 itu gue udah di tempat tidur. Udah siap tidur. Kalau misalnya gue lagi gak perlu long run ya gue bangun jam 5 bisa. Tapi biasanya bangun jam 5. Biasanya kalau mau long run tuh baru gue bangun jam 4. Tidur. Telak semua nih. Makan. Anak gimana respon? Ini satu hal yang gue pelajarin. Anak gue 3. Nah, paling gede udah kuliah, yang kedua SMP, yang paling kecil kelas 2 SD. Betul. Kuliah. Aduh. Baru masuk UI kemarin. Gila, aku tuh dengerin musikmu loh dari zaman online zaman SMP. Kamu kuliah. Iya. Ini satu pandangan mungkin buat teman-teman yang sudah berkeluarga, mau punya anak dan sudah punya anak. Ini harus gue kasih tahu. Waktu anak itu ngelihat effort yang dilakukan sama orang tua mereka, berjuang untuk memperbaiki, nggak usah ngomong, nggak usah bentak-bentak, nggak usah marah-marah, tunjukin orang tua bisa progres, mereka respect. Yang paling pertama dilihat itu. Ya. Karena mereka tahu sepanjang mereka lahir tumbuh besar bapaknya bentuknya gimana. Sekarang mereka bisa tahu bentuk bapaknya kayak gimana. Jadi mereka ya harus gue akui mereka jadi lebih mendengarkan. Tiap kali gue pergi, itu tadi gue subuh naik Gojek ke Stadion Madia atau ke GBK untuk latihan atau gue long run, yang bukain gue pagar tuh anak gue yang kedua. Oh, yang SMP? Yang SMP. Dia tahu sendiri maksudnya bapaknya tuh seperti apa. Iya, karena dia ngikutin dari zaman pas dirimu lagi gede itu pas SD dia. Iya. Jadi kebiasaan kita nih gaya hidup sehat, lifestyle atau progres kita secara mental, secara fisik, secara kekuatan. Kalau menurut gue ya, ini harus gue bilang, orang memuji, keren bang, di repost di sosial media, itu biasa. Karena gue nggak perlu lebih sehat, nggak perlu lebih kurus. Gue bikin lagu bagus, ya, udah biasa. Iya, udah dipuji biasa. Tapi efek terbesar yang gue rasain adalah orang-orang terdekat yang ngerasain manfaat waktu gue lebih sehat. Bayangin kalau misalnya gini, dulu kalau misalnya gue ke mall sama keluarga, nih kita udah nyetir nih nyampe di mall parkir. Begitu parkir gue masuk mall itu gue nyari kursi. Karena capek jalan dari parkiran jauh masuk mall tuh langsung pengen duduk. Atau kita liburan nih ke luar negeri nih, masuk amusement park ke Jepang.
pergi ke Universal Studios. Universal Studios, Pak. Ya. Udah ngantri panjang-panjang mau masuk Harry Potter, sampai di situ sini nggak bisa nutup, nggak bisa ikut gue. Anak gue masuk. Sekarang ride apa aja gue bisa ikut sama anak. Oh, anjir, itu ya itu ngefek sih. Itu lebih ya itu sulit didefinisikan dengan kata, itu lebih gede dari waktu. Setelah FM apa targetmu tahun depan? Gue bukan kalau lihat teman-teman kan udah banyak yang Six Star. Iya, pengennya Six Star. Udah Sydney juga udah pada dapat. Ibu udah 7 lah. Iya makanya. Si Bang John. Waduh. Target gue ke depan gini, bukan lagi cuman fokus di kayak lari aja atau gimana. Tapi gini, kayaknya gue mau mengkompakkan pengalaman gue ini supaya gue bisa, ini mumpung ada lu nih, gue bisa share, nyemangatin teman-teman yang lewatin hal-hal yang sama yang gue lewatin, yang berat secara kesehatan, secara fisik, supaya kita nih sama-sama nemu kita ngapain ya biar bisa progres. Jadi justru yang ini mumpung lagi lo tanya ini, gue kepikiran gue pengen belajar, bukan jadi dokter, tapi gue pengen belajar supaya gue juga bisa ngebantu teman-teman yang secara apa sih namanya, overweight, berat, bukan overweight aja, itu kan pelajarannya, certificate. Ada kalau di luar negeri itu namanya NASM CPT, Certificated Personal Trainer. Bukan berarti gue akan jadi PT, maksudnya gue pengen pelajarin hal seperti itu. Ya nggak apa-apa, jadi PT. Supaya yang gue lewatin, yang gue lakuin, dasar sertifikasinya tuh knowledge-nya lebih kuat. Dan lu bisa membantu orang-orang yang dulu nasibnya kayak lu dan malas untuk memulai. Iya, karena mindset. Karena gue ngeliat kayak itu yang gue pengen lakuin sekarang. Ini jauh banget loh jadinya. Pernah kebayang kayak gini nggak? Enggak. Nggak ada. Ya, sekolah lagi kan Edi ya? Iya. Sekolah, entah itu course, entah sertifikasi. Iya. Intinya membantu orang-orang yang mengalami kendala yang sama. Tapi memang betul sih, kemarin aku pernah baca satu DM dari netizen. Aku baca karena tertarik banget sama case-nya. Dia frustasi emang. Frustasi itu kalau lihat cermin. Kok nggak progres ya? Jadi namanya body dysmorphia. Iya. Jadi dia tuh sebenarnya udah turun berat badannya. Tapi dia selalu ngelihat di cermin tuh gede ya. Iya. Jadi akhirnya dia malas untuk kecil, malas ketemu orang, malas kalau lari dilihat orang. Itu mungkin karena dia memang belum ngelihat dari hasil yang dia udah rasain ini, manfaatnya ke orang lain gimana. Kita tuh orang-orang yang hidupnya sehat, lu kalau pernah dengar dokumentari soal orang-orang yang hidup in blue zone community di seluruh dunia, ya mereka yang tetap sampai usia tua aktif, produktif, sehat, ceria, itu memang by the end of the day ya lu harus give back ke komunitas lo. Lo kalau misalnya fokusnya emang cuma ke diri sendiri, rasanya emang susah. Dan body dysmorphia itu gampang karena memang lo nggak pernah berbagi itu sama orang lain. Karena ukurannya cuma antara lu, apalagi sekarang lu lihat sosmed. Nah iya benar. Sosmed. Dia lebih cepet ya. Iya. Gue nih orangnya sebenarnya penyendiri, introvert. Tapi gue belajar di running club, di komunitas lari. Sampai akhirnya gue bikin komunitas jalan di GBK itu karena memang gue sadar by the end of the day kita nih challenge-nya sama. Yang ikut banyak? Yang mana nih? Yang komunitas jalan? Banyak. Jadi gue mulai tuh, ini ada ceritanya lagi nih. Jadi gue ngajak anak gue jalan kaki. Yang kedua? Yang kedua. Jadi anak gue yang kedua ini dia ada di autisme tapi spektrumnya masih yang high function. Jadi dia juga kadang-kadang tuh kayak kalau kemana-mana tuh kayak suka nggak mau keluar kalau misalnya rame. Tapi gue bilang enggak, jalan sama papa, kita jalan di GBK, ini kosong, pasti kamu senang, pohon-pohon. Nah waktu gue jalan sama dia, gue nggak nge-track berapa jauh, tapi gue ngeliat dia senang akhirnya jalan. Sampai gue foto dari belakang. Kita lagi lewat di Stadion Madia, tempat biasa gue lari, di lorongnya itu. Gue foto, akhirnya gue pikir mungkin ada orang-orang yang sebenarnya pengen jalan, tapi nggak tahu jalan di mana. Nah, foto anak gue itu postingan pertama di sosial medianya teman jalan panjang. Ada di Instagram. Gue bikin, gue trial pertama kali sama teman-teman sama keluarga. Itu ada sekitar 15 orang. Akhirnya gue umumin, pertama kali kita bikin itu sekitar 25 orang. Kedua kali untuk umum itu 80 orang, pernah sampai 100 orang. 80? Iya. Nah rata-rata itu sekitar sekarang 60 orang. Tiap Senin jam 5 sore di GBK itu kita ngumpul. Habis itu kita warm up tipis-tipis, habis itu kita jalan at least 5 kilo. 60? Iya. Lah, wedan.
Ini serem sih nih. Kenapa orang-orang ke-trigger? Menurutmu kenapa orang-orang ke-trigger untuk... Karena orang-orang tuh tahu bahwa mereka tuh kayaknya harus gerak. Tapi kadang-kadang dunia sports yang saat ini memang sangat gampang ditampilkan di sosial media, itu mungkin buat beberapa teman-teman yang tahu mereka harus berubah, lebih sehat, itu cukup intimidating. Kok kayaknya outfitnya culture. Ya ini POV yang beda nih bagiku. Tongkrongan sehatnya tuh kayaknya yang teman-teman yang padahal tuh kayaknya mahal banget ya. Iya. Kalau nge-gym tuh kayaknya begitu masuk kayak udah langsung ditanya lu ngangkat berapa. Ditanya denger orang sana sini ngomongin suplemen. Ada orang-orang yang pengen punya starting point mereka itu yang friendly. Perkara mereka nantinya bisa progres akhirnya mau nyoba lari atau mau olahraga yang lain. Tapi gue ngasih ruangan namanya teman. Ini teman jalan panjang. Lu mau jalan, gue temenin. Toh berguna juga buat gue. Siap Senin gue jalan 5 kilo. Di luar lari lagi? Di luar lari. Dan itu gak lu hitung program? Enggak. Di luar village? Lumayan kan. Nah ceritanya macam-macam Pak. Jadi ada di sana orang yang memang usianya udah nggak muda tapi dia pengen jalan tapi dia bingung mau jalan sama siapa, nggak ada temennya. Ada orang yang biasanya fit udah tua tapi dia sempat kecelakaan terus dia kayak mau mulai tapi karena dia ngerasa jalannya agak pincang dia kayak malu kalau jalan sendiri akhirnya dia ikutan di situ. Anjir. Ada yang lagi proses kemoterapi. Oh ya? Cancer. Tapi dia memang lagi nunggu, dia tuh karena dia pakai BPJS dia akan cek lagi nanti bulan Oktober ini katanya. Tapi ya supaya dia nggak dia nggak bengong-bengong di rumah, dia pengen jalan dan dia ngelihat komunitas ini kok kayaknya seru ya. Wah, orang dia jadi dia jalan. Jalan nih. Ikut. Movement pernah nggak sih ngerasa movementmu segede ini? Ini movement gede banget loh nih. Kalau gue sih ngelihatnya Indonesia perlu, maksudnya bukan cuma gue aja, tapi Indonesia perlu untuk sadar bahwa kita ini sebetulnya tinggal di negara, kita nih ring of fire nih, membara nih, volkanik, indah, landscape-nya, nyari yang dingin ada, nyari pantai ada, nyari gunung ada, tapi kalau lo nggak fit, lo nggak bisa lihat Indonesia. Nah, sama kayak kita nih di GBK, kadang-kadang orang ke GBK itu, ngelihat ring road terus pelari banyak yang outfitnya keren, yang suka bikin konten, nggak apa-apa itu sehat. Tapi banyak orang tuh kadang-kadang ngerasa kayak kayaknya kalau GBK gue aneh kali ya. Itu banyak yang diucapin di medsos bener, beberapa ada POV gitu sampai ngomong. Makanya gue ajak jalan tuh masuk ke hutan-hutannya, yang tanjakan, turunan, muter, terus kita muter sampingnya Stadion Madia, terus kita puterin areal parkiran timur yang ada 2 gedung parkir itu muter-muter. Pokoknya 5 kilo kita balik lagi. Jadi nunjukin ke orang bahwa GBK pun bukan ring roadnya aja loh. Lu bisa jalan. Dan lu lari tuh literally pakai baju apa aja ya? Yang gue lihat kemarin. Maksudnya, oh iya apa aja? Gak pakai jersey ini harus ini, nah itu kadang pakai jersey ini. Iya, kadang sisa jersey race apa gue pakai. Dok, gimana komentar punya dokter pribadi nggak selain dokter gizi? Enggak sih. Lalu mau jadi dokter gue? Ada pernah cek tensi? Enggak sih. Tapi gue sekarang setiap kali cek tensi itu 120/80. Oh ya? Iya. Wah gila sih. Ini harusnya kalau jadi pembicara di simposium dokter sih dokter jantung yang bangga banget. Dokter gizinya siapa? VO2 max gue juga naik. Boleh di-share? Nih, ntar. Sekalian lihat aja ya. Di usia segini? Belum maksudnya. Enggak, tapi aku udah tahu patokannya. Patokan berat segitu. Belum ideal banget, tapi maksudnya biar sekalian. Usia om berapa sih? 42. Kita lihat dari ini bulan Juni. Wah, meroket, Cuk. Hampir 38 sekarang. 3 bulan? 3 bulan naik 6 poin, serem banget dong. Iya. Ini kalau dibandingin dari 6. Wah iya. Sempat menyentuh di bawah 30. Tapi ya naik. 38 sekarang. Gila progresnya keren banget. Naik 6 poin 3 bulan. Wah pelatihmu ibu. Wah dedikasi disiplinmu. Endurance sih, gue memang diajarin long run. Dan yang gue seneng di komunitas atau di running club yang bener, beberapa orang itu kayak nemenin gue.
Jadi misalnya gue dari rumah nih, ada teman gue, dia nemenin gue waktu pertama kali ikut 2023 itu namanya masih Jakarta Marathon, Jakmar. Iya, aku ikut. Iya. Itu kan gue 5 kilo tuh. Iya. Ada namanya Mas Abdul. Dia kemarin baru selesai di Sydney. Dia tuh yang pertama kali datang ke rumah ngajarin gue drill. Tapi waktu itu emang cuma nama brand aja Pak, maksudnya belum serius larinya gitu. Datang 2 kali nge-coaching, abis itu nemenin gue selesai 5 kilo. Nah sekarang gue kalau misalnya apa tuh? Oh ini kepencet, maaf. bukan ini yang buat nge-snap kamera dikontrol ke sini, ketekan tadi. Okay. Sekarang gue kalau misalnya ke long run, kadang-kadang gue janjian sama dia. Kan dari rumah ke Jaten, GBK tuh 10 kilo. Di GBK ketemu sama dia temenin gue lagi. Dan dia nggak masalah ngikutin pace. Dia nggak masalah ngikutin pace gue. Kalau terakhir kan dia ini recovery Sydney. Recovery-nya aja di Sydney kan. Ngeselin itu. Jadi maksud gue gini, yang tadi lo tanya gimana improvementnya, karena memang mereka sadar gue ini memang gak harus diukur sama kayak pelari-pelari lain yang ngejar sub berapa. Enggak, aku kan mau selesai aja. Jadi gue akan lebih ditekankan, oke, lo habisin untuk endurance, time on feet, long run, fokusnya bukan waktu, seberapa cepat, tapi memang lo long run dulu aja. Anjir, kisah lo tuh bisa kalau sampai New York ya tahu bisa jeblok gitu. Karena kan banyak orang, ini POV yang menarik sih, karena aku belum pernah dapat POV itu. Karena kan namanya orang kalau udah terjebak, kalau kita hobi, ini POV ku ya Om, kalau orang udah terjebak dengan hobi, dengan dirinya sendiri kayak aku, itu pasti akan melihatnya, tahu gak sih, ke strata atas itu. Sementara kita lupa ternyata ada orang yang jadiin kita inspirasi dan jadiin intimidatif. Aku baru tahu sistematika itu. Terus yang aku heran, berarti benar kata quote pelatihku, kalau kamu pengen lari kencang, larilah sendiri. Tapi kalau kamu pengen jauh, larilah bersama teman. Ini nanti bisa gue kirim ntar videonya. Kenapa gue pengen ke New York? Terakhir gue di New York 2022, bentuk gue kayak begini. Ini gue nyebrang apa ini? 2022. Pas lu, wah gila sih ini. Ini kalau before after, from this to gue this. akan lewat jembatan yang sama, ini Brooklyn Bridge. Ini kalau buat yang one day one, jeblok ini view-nya. Tapi nggak boleh di-share ini ya, jangan. Nanti aja, ini kejutan, jangan, nggak boleh. Ini video bagus banget, asli. Ini gue nyebrang dari Manhattan ke Brooklyn itu, jembatan Brooklyn Bridge itu sebenarnya cuma 2 kilo. Tapi gue mau mati di sini. Ini malamnya, ini setelah gue nyebrang, balik ke hotel, itu gue meriang. Anjir lucu. Meriang kayak aduh. Semua nyeri, semua sakit, sampai istri gue turun ke CVS nyari ibuprofen biar gue nggak bisa tidur gue. Lo emang pada waktu itu kenapa diagnosa Dedi sih? Emang karena suka makan atau memang ada kelainan hormon? Dia sempet. Ya ini juga gue gemuk ini baru setelah bisa nyari duit. Oh gitu. Jadi waktu kecil tuh nggak terlalu banyak bisa jajan, tapi begitu udah bisa nyari duit, ya semua yang gue nikmatin gue makan. Nah, rata-rata makan gue itu, jujur, 2,5 porsi. Daniel, itu depanmu, itu dia. Kenapa gue bilang 2,5 porsi? Jadi, ini makan, let's say bubur atau mie ayam. 1 porsi, tambah lagi seporsi. Kelar seporsi, nah gue gak ngerokok, tapi gue nyari yang manis-manis. Cari lagi tambahan yang manis-manis untuk nutupin itu. Bukan nutupin, maksudnya enak gitu kan rasanya. Jadi bisa dibilang tiap kali makan lu kenapa badannya gede, ya itu tadi 2,5 porsi. Salah satu kebiasaan gue adalah kalau malam itu misalnya pengen tidur enak itu gue pesen martabak. Dan martabaknya bukan martabak biasanya, martabak cenongan. 78? Iya. Keju manis Wisman. Iya itu meleleh dan itu gue mentok cuma makan 2 bang. Iya. Jadi pesen tapi makan 2. Itu gue bisa habis setengah 1 kali makan. Ya terus datang kan, ini gue kasih tahu nih, ini gue udah nggak terlaluin, tapi kenapa enaknya? Lu yang pernah makan martabak ini kasih tahu, dia hangat, betul, steamy, lu bisa ngerasain aromanya, manisnya seperti apa. Lalu di ujungnya itu gue habisin dulu yang crispy, lalu ada softnya, gurihnya itu dulu yang gue makan. Nanti kalau udah kekenyangan nih habis setengah, gue bekuin. Besok pagi yang pertama gue ambil itu lagi yang lagi beku, gue habisin paginya. Nah gimana badannya nggak jadi kayak gitu? Gue tuh cuma makan 2 kalau yang Wisman, 2 potong tuh udah benek banget, separuh. Iya. Nah sekarang kalau dikasih, gue nggak pernah makan, udah nggak pernah makan itu. Berapa lama nggak makan?
Berapa lama nggak? Gini, ini pertanyaan 3 tahun ini lah, 3 tahun ini lah. 3 tahun nggak nyentuh terang bulan manis? Iya. Ini masuk thumbnail. Mie instan. Ada cheating mie instan kayak, oke, aku masih ada reward. Gue lagi ingat mie instan. Ada reward, aku reward deh, oke, karena aku long run, aku makan mie instan, reward deh. Terakhir 2023 mungkin gue pernah beli samyang, tapi kalau yang biasa-biasa mie instan tuh emang gue memang kayak mulai, tapi bakmi gue makan. Oke, beda, mie instan aja. Mie instan enggak sih, mie instan enggak. 3 tahun terakhir? Ya enggak, gue udah gak makan mie instan. Sadis. Nasi goreng? Nasi goreng masih suka, kadang apalagi misalnya gue mau long run, gue perlu. Oke, carbo loading, berarti sama ya? Loading iya, tapi maksudnya nggak kayak dulu. Apa yang nggak lu makan, yang dulu makan banyak sekarang nggak selain 2 ini? Martabak, burger gue makan. Burger masih dong? Masih. Tapi kan yang lean. Tapi gini, caranya adalah gue pernah di-share sama teman, kalau lu mau sesuatu dari fast food, lu jangan beli paket. Iya, benar. Misalnya lu lagi pengen burger McD. Sodanya lu makan, lu jangan makan burger sama kentang. Kalau lagi pengen kentang, lu makan kentangnya aja. Jangan lu beli paketan. Itu pinter tuh yang ngajarin, aku juga gitu soalnya. Kalau lu mau burgernya aja. Itu cheatingku gitu tuh. Yang lainnya jangan lu tambahin. Bener. Sisanya lu minum air aja, tapi lu masih bisa makan burger. Bener. Kalau aku lagi pengen cola, aku minum cola tok. Iya. Beneran gara-gara Mikey. Dari ini plot twist sih. Asu. Nggak pernah cek HbA1c? Itu apa ya? Itu gua harus tahu tuh. Cek gula darah HbA1c itu. Pernah pakai alat. Normal. Hebat. Kakak gue datang, dia iseng ngecek, soalnya habis ngecek terus lihat, ya kok normal ya? Iya normal. Pukulin aja tuh kakaknya. Sama ini, yang kutanya lagi selain ini. Ini berat dah 91, oke, berat dah 91, tensi normal, VO2max dah naik drastis. Lari terjauh. Kemarin HM. 21 kilo ya. Udah berapa kali 21 kilo? Gue pernah 21 dan 18 dan 20, tapi yang terjauh 21 kilo ya. Kelar 3 jam, 4 jam? 3 jam lebih ya. 340 lah. Ya nggak sampai 4 jam kenceng tuh. Iya, ya enggak, sisanya belakang-belakang tuh itu GBK udah kosong tuh, tinggal gua. Dan sisanya tuh tinggal muterin parkir timur, balik lagi ke depan softball itu udah mulai jalan kaki sih. Tapi fun? Enggak. Itu long run pertama ya? Iya, itu long run pertama. Tapi gue tahu, maksudnya oh begini. Dan itu kan panas. Gue tuh lecek tuh becek tuh sampai kaos kaki. Sama, persis. Humid. Gue tuh nggak bisa lembab Jakarta tuh, bener kan? Gue 10 kilo dari rumah sampai GBK itu kadang gue bawa kaos kaki kan, buat gue ganti. Tapi paling 2 kilo. Habis itu basahnya dari sepatu masuk juga ke kaos kaki. Tapi itu di New York nggak gitu, kan Desember tuh. Iya. Desember. Enggak, November. Dingin itu. Iya. Lagi peralihan fall ke winter. Ini udah berapa menit? 47. Ini di depanmu ada 2 orang, persis nih. Ini apa suggestion yang bisa kau kasih? Karena ini penonton yang seperti Daniel dan Dori itu banyak. Jadi bagiku seorang dokter nih, lebih sulit ngedukasi temenku sendiri, ya, orang terdekat kayak gini. Ini mereka udah 11 tahun coy sama aku kayak gini terus. Lebih gampang nasihatin orang asing, yang stranger. Nah ini gimana nih mereka berdua? Dan ini kasusnya bahkan lebih gampang dari dirimu. Karena beratnya under dirimu terus. Mungkin lu mesti kadang-kadang ya bukan cuman kayak secara saintifik atau secara medis solusinya apa. Karena kan kita nih yang kadang-kadang badannya nih udah jadi segede gini, itu pasti ada problem psikologis. Oh. Bukan berarti kita sedeng apa gimana gitu, bukan. Tapi maksudnya dalam artian kata secara psikologis ada sesuatu yang terjadi di hidup kita sampai kita memutuskan untuk nggak gerak dan lebih memilih untuk mengkonsumsi kalori berlebih. Pasti ada penyebabnya. Lu mesti nyari tahu. Oke. Lu mesti nyari tahu. Dari selalu ada trigger ya? Iya, kalau gue nih memang ternyata gue tuh dulu tuh emotional eater. Jadi gue memang lumayan kalem orangnya, tapi waktu gue ngadapin masalah stres, memang instant gratification yang gue cari itu, gue nggak peminum, bukan perokok, makan, kerasa. Sementara makin kesini, ternyata rasa tuh bisa dilatih. Lu bisa create rasa yang enak, tapi dengan nutrisi yang enak. Dan itu salah satunya dengan lu ke dokter gizi, dikasih tahu. Lu belajar lah, pinter lah. Maksudnya kita ini kan pasti pada pinter-pinter nih. Lu pasti otodidak belajar gimana cara ngerekam video, gimana caranya ngedit. Iya, pinter ini. Nah, kemampuan lu pinter di situ, coba lu alihkan untuk mempelajari ini secara nutrisi. Pakai.
Ngulik lah, ngulik. Pernah nggak di bawah 100 pertama kali kayak Om Saikoji? Ini dah rutin di bawah 100. Seumur hidup pernah nggak under 100? Oh, dulu mah pernah. Tahun berapa? Dori tahun berapa? 2008. Itu sebelum kuliah dong. Iya. SMA dong. SMA sampai kuliah tuh masih di bawah 100. Berapa itu? 70. Ah, aku dong. Iya. Daniel? So, aku pernah sebab apa Badan? Ada fotonya. Tahun berapa? 2017. Sebapak pernah. Oh iya? Mulai gedenya? Ya cari duit, dapat duit. Oh sama kayak, rata-rata sama ya? Sama Pak. Berarti memang bener nggak sih Om kalau orang tuh kayaknya lebih dengerin edukasi kalau yang dia merasa ini relate ya sama aku? Iya. Gue ada satu lagi nih yang gue kemarin gue renungkan. Karena gue kan memang rapper tuh kan kerjanya nulis. Nah dalam nulis itu kan kita emang kalau ya nggak harus semua rapper kayak gini. Tapi kalau gue orangnya itu suka absorb knowledge. Makanya kemarin gue bikin nge-rap yang gue sempat share tuh soal mitokondria. Benar. Emang gue doyan yang kayak gitu-gitu. Akhirnya karena gue mikirin, gue renungin, ternyata ada 3 aspek kalau lu yang gue sadar perlu kalau misalnya seseorang tuh pengen improve kesehatannya dia. Perkara nanti dia fat loss, weight loss, bikin badan jadi gede itu kan balik lagi pilihan. Okay. Tapi paling nggak mindset awalnya untuk ngerti ke arah yang lebih baik itu kenapa? Menurut gue ada dari sudut pandang saintifik, spiritual, dan purpose. Kalau secara saintifik pasti lu udah ngasih banyak ide masuk. Udah banyak, lu tinggal ngasih tahu aja ini kalori masuk, kalori keluar, nutrisi itu udah saintifik. Lu googling aja pasti nemu. Betul. Nah, mungkin secara spiritual balik lagi ke iman lu kemana. Kalau di Islam pasti kan ada kayak soal kecukupan makan secukupnya. Iya, makan secukupnya. Iya, kalau misalnya lu kayak gue nih Kristen, kita percaya tubuh kita ini dikasih Tuhan, ini namanya bait Allah, tempat Tuhan itu masuk juga ke dalam tubuh kita. Kalau nggak lu jaga ya lo berarti lu nggak menghormati tempel yang Tuhan kasih. Tuh Daniel, dengerin. Daniel kelar kau. Ini karena sama relate nih. Kristen dia soalnya. Kelar kau. Kelar. Tapi itu juga walaupun gue tahu itu nggak gue lakuin. Waktu itu karena memang kayak banyak cairi alasan. Yang terakhir. Gitu. Karena kan menurut gue ya Tuhan kan baik, pasti dia pemaaf. Ini Daniel banget. Asli itu Daniel banget. Anjir. Terakhir memang yang akhirnya salah satu yang nge-trigger gue tadi karena smartwatch, purpose, tujuan. Oh ya, ini istri gue, ini Om Saikoji. Purpose. Jadi kayak kadang-kadang kita jalanin hidup tuh kayak, kadang kalau kita nggak ada purpose, nggak ada tujuan, kita nggak tahu mau kemana. Dan saat itu. Dan purpose yang salah satu yang gue rasain adalah karena gue udah berkeluarga, ya purpose-nya itu tadi. Nggak ngerepotin orang. Nggak ngerepotin dan masih mendampingi anak-anak gue waktu nanti mereka dewasa. Sekarang purpose-nya makin lebih jelas. Setelah gue jalanin ini, yang sekarang akhirnya jadi goal gue adalah gue pengen bisa share ini ke orang-orang juga. Ngapain tuh? Gimana caranya nyemangatin orang? Jadi lu kalau buat seminar kayaknya yang nonton baik banget. Jadi pertama apa tadi? Scientific aku. Itu groundingnya, itu fondasinya. Oke. Bukan scientific itu base-nya. Spiritual ya. Itu apa namanya? Groundingnya juga sih gimana gue bedain. Tapi antar 3 itulah gue masih harus ngerapin lagi nih. Tapi ini pemikiran yang udah mulai muncul di gue. Jadi secara saintifik ada, secara spiritual paling gak lu cari dalam apapun yang lu percayain untuk sehat itu sebetulnya pasti ada berarti jalannya. Kayak triangle endingnya ya. Iya. Jadi kayak ini tuh yang bawah ini kan tadi kan spiritual, scientific, yang ini pondasinya untuk ada purpose. Biar lengkap lo harus ada purpose-nya. Iya, triangle. Kalau ada itu semua dan lo ngerti, akhirnya kayak lu mulai ngerti nih, anjir. Mungkin selama ini gue bertahun-tahun begini gemuk ada tujuannya. Bahwa ya kalau misalnya gue bisa lewatin ini, antar anak gue mau nanya apapun soal kesehatan gue udah lewatin, gue udah bisa kasih tunjuk sama dia. Wah ya jago banget. Kalau ketemu teman-teman yang punya masalah yang sama, gue juga bisa share sama mereka ini progres yang gue lewatin kayak gimana. Berarti relate. Karena aku tuh belum nemu yang 3 ini. Ini gara-gara Om jadi kepikiran, berarti saintifiknya karena aku dapat dari dokter, spiritualnya gara-gara yang gue jarak jauh itu, ketemu orang ketampar banget itu aku, tooling down, purpose-nya dapat ngenularin ke banyak orang. Iya, memang itu akhirnya, itu yang membuat akhirnya kita even kayak bete atau bosen pun, wah jangan deh, kayak ada guilty pleasure sekarang kalau kita lupa untuk sharing atau remind. Dan coach ya itu plot twist. Aku tidak pernah terpikirkan seorang Om Saikoji pengen kursus
kepelatihan, terutama di struktur olahraga, tapi demand-nya ada itu. Orang-orang yang ya kayak Daniel sama Dori, ini berat ya. Kalau sampai mereka konsisten, aku tuh 11 tahun sama mereka, nggak pernah loh mereka tuh. Nah ini kalau sampai konsisten ya itu harus om gimana ya harus. Tadi gue sempat ngobrol, tadi katanya jangan ceritain ke dokter Tita, ntar dibikin. Dibikin apa? Ajak nanjak, nggak usah tinggi-tinggi, bukit aja disentuh. Sambil dikontenin. Kenapa? Tadi gue belum bilang sama mereka. Setuju aku. Gas. Tadi gue belum bilang sama mereka. Ayo. Ini yang terjadi kalau lo naik gunung. Begitu sampai di puncak, lo akan tahu pencapaian lo sejauh apa. Sejauh apa lo berjalan. Ini 5 Dan begitu lo sampai di atas, lo tuh ada kepuasan yang nggak bisa lo bandingin. Karena lo sampai di sini. Film dan lo lakuin kemarin kan? Udah, iya. Kemarin terakhir Manca di mana? Gede ya? Sindoro. Oh yang iya. Sindoro. Kelar. Naik yang deket aja, Bukit Panisan di Sentul, bareng sama mereka. Kontenin. Ditinggal. Videoin. Enggak. Beneran enggak. Kalau ini enggak. Sampai atas. Jadi asal Pak Denny enggak ikut. Soalnya kalau Pak Denny ikut, ngomel terus kerjanya. Ini kok enggak sampai-sampai. Udah enggak sampai-sampai. Pak Denny soalnya nontonnya telat tadi. Beliau ini Pak Den ini 150 kilo. Sekarang 91. Dari dulu. Tapi dia harus dengerin, ini dua udah patuh tuh. Oke, nanjak bareng. Gue setuju, tapi jalan kaki toh. Iya, jalan kaki aja. Jalan kaki, fun toh. Bawa ini apa? Track pole, trekking pole, sepatunya yang proper lah buat naik, warming up sebelumnya. Aman, tak bawain kalau sepatu. Bawa air. Kontenin aja sekaligus sama sepatu apa gitu kan lumayan. Tapi giliran Om Saiko Jim bilang diem loh mereka. Andika paling ngeselin, nggak datang loh begitu jadi datang. Tahu dia pasti ceramain soalnya. Kalau waktunya mungkin kan gue ikutan deh. Yuk, kelar. Wah itu asik, boleh. Gas, karena aku tuh mau lari di Bromo. Oh, iya. Harus latihan gunung kan. Iya. Yuk, nanjak kita awal Oktober. Simple aja musiknya. Jalan aja kan? Iya. Jalan aja nggak buru-buru. Nggak lari, jangan ngeliatin yang trail running. Enggak. Jalan aja tak temenin. Kalau jalan itu sampai Bukit Panisan di atas itu ada cendol, enak. Godaan. Dirimu nggak makan kan? Ya kan kita udah bakar. Oh ya haus, boleh. Gak apa-apa. Jadi biar ngerasain ya Bukit Panisan oke. Iya. Sama sekali, Pak. Ya kan kamu latihan jalan ini sampai akhir September, Oktober jalan. Tapi gini, aku langsung tanya ke Daniel deh. Kenapa ketika Om Saikoji yang ngomong, kamu lebih dengerin daripada aku yang ngomong? Coba. Apa, Pak? Dia bisa, saya nggak bisa. Tuh. Sebenarnya bisa. Kok kenapa kamu lebih dengerin? Kamu sama aku 11 tahun loh. 9 tahun loh. Sebenarnya kalau mulai olahraga, aku ketampar gara-gara omongan Matias lain. Kalau 40 lo belum mati ini, lo bisa. Tapi kan nggak konsisten, drop akhirnya. Kenapa? Ya, agak drop. Nah. Kenapa pas saya coach ngomong kamu bisa serius? Relate. Contohnya di depan ya, Bang. Ini kau jangan bacot. Ini yang paling keras kepala nih bang. Dia tuh paling nggak suka ke dokter. Nah nih sama kasusnya. Coba gimana membuat seorang bapak-bapak ini dia tuh kalau ke dokter white coat syndrome. Gizi. Kalau dirimu ke gizi kan? Iya. Dia tuh tak suruh ngecek tensi. Dia tuh sudah sering nyeri pegel, tapi di tensi nggak mau. Tahu tensinya beliau berapa? 120/80 normal coy. HbA1c normal, gula darah normal, VO2 max dan menuju OTW 40. Nah, gimana cara menasihati orang supaya ayo check up minimal ini? Gimana? Paling nggak gini. Kenapa kita perlu check up? Itu juga yang gue sadar waktu ke dokter sih. Karena kita tahu baseline kondisi kita gimana. Kalau kita nggak tahu dasarnya di mana, gimana kita bisa perbaikin? Kelar kau. Makanya kalau masih takut kayak Pak Denny ini takut. Waduh nanti kalau takut hasilnya jelek. Gimana mengatasi rasa itu? Lah masalahnya kalau hasilnya kita nggak tahu bagus apa jelek, tiba-tiba yang terjelek datang kan berabe kita. Paling nggak kita tahu dasarnya aja baseline. Memang harus berani dicek supaya, dan itu bukan berarti oh jelek lo, enggak. Ini segini. Bisa nggak diimprove? Ya bisa, pasti bisa diimprove. Beliau tuh awalnya juga kayak Pak Denny, terus dijebak sama istrinya. Jadi di Komsel tuh kalau di Kristen kayak pengajian, Pak. Iya, kayak Komsel lah, kayak kita saling sharing lah gitu. Kayak pengajian tapi di Kristen itu dijebak tiba-tiba ada dokter gizinya sama istrinya. Udah gak bisa ngelak gitu. Tapi sejak saat itu malah programnya terbaca sama gara-gara smartwatch sama kayak Stefan. Iya.
duduk sini. Terus karena ini udah sejam dan ini penontonnya banyak. Ini pada ngeselin semua. Hanya Hakim Mugi doang ngikutin juga sih. Pesan, kesan, maksudnya buat para penonton yang relate sama Om Saikoji. Kalau bisa, apa yang pesan mereka yang belum mau berubah atau mereka tertarik gimana caranya biar kayak Om Saikoji? Kalau gue ditanya di awal, gue juga pasti nggak bisa jawab ya. Karena memang, tapi gini, karena gue tahu gue gemuknya itu nggak instan. Jadi benerinnya juga pasti nggak instan kan. Oh, iya. Lu nggak mungkin ngelihat kayak lu ikutin program apapun itu 3 bulan terus badan lu oke. Kayaknya ini akan menuju ke kesimpulan nanti bisa gue share. Tapi pada dasarnya waktu gue mulai udah jernih nih pikiran kayak gue harus ubah ini. Gue tahu 3 bulan mungkin gue cuma bisa ngerasain perbedaannya. Belum kelihatan secara fisik, belum kelihatan. Secara 6 bulan mungkin baru berubah sedikit. Baru orang kayak mulai nanya, kayaknya ada yang berubah di lu. Setahun baru lu bener-bener bisa progres kayak ini. Karena ini kan pelan-pelan dibangun konsistensinya. Iya. Kita nggak ngomong instan 3 bulan langsung cuf. Enggak, setahun mungkin lu baru ngerasa progres kayak anjir gue baju udah ganti. Ukuran, jalan lebih cepat. Energi lebih banyak. 2 tahun 3 tahun nanti baru orang nanya, lu gimana sih caranya kayak hari ini nih orang pada nanya. Iya, tapi gini, kayak perubahan untuk kita, again gue nggak ngomong fat loss atau weight loss, karena baliknya di sini, awalnya di sini, di kepala, di pikiran kita, di perubahan akal budi kita, bukan satu grand gesture kayak cetak hari ini gue berhenti makan ini, besok gue olahraga, itu biasa datang dan pergi. Tapi sebetulnya yang terjadi adalah ada ratusan ribuan keputusan kecil yang kita bikin setiap hari. Itu yang akan bikin kita ke arah yang lebih kita perlukan. Bukan satu grand gesture sekali cetak hari ini gue berubah, bukan. Tapi ribuan keputusan kecil tiap hari, tiap minggu yang kita ambil, itu yang akan bahkan progres konsisten yang akan kita bisa bangun. Sulit kali, ini bagus banget. Ya, ini saya pertama kali jadi host, dokter, dengerin doang. Iya bener. Ya, kamu bisa bandingin tuh ke podcast-podcast yang lain. Kan saya selalu kayak center of attention-nya di saya kan. Kayak dokternya datang, ini pertama kali dengerin tok. Terakhir kayak gini ini Mikey doang yang bisa take over stage kayak gini. Aku ngucapin thank you, Pak. Sama-sama, thank you. Berarti ada konten kedua. Tantangannya adalah nih orang nih. Siap. Jalan bareng. Ayo. Nah, kalau jalan bareng, dah tuh kau ikutin lah Om Saikoji dah. Aku di belakang ikutin lah dah. Ikutin. Ayo. Siap. Ya, tapi latihan dulu. Dia sudah jalan pakai pemberat. Ikutin caranya Om Saikoji. Tak share videonya. Awalnya nggak percaya. Kalau ini sudah, dia tuh awal yang kayak Om Saikoji cerita. Langsung berat. Kamu makan nasi. Stres 3 bulan. Stres. Beneran stres. Aku ngomong. Mukanya jadi cranky. Vespanya mogok marah. Kerjaan nggak ini marah. Terus ini. Jadi sedikit demi sedikit. Aku nggak bisa ngomong apapun. Muka-muka yang lagi berproses dengerin kayak gini bisa tambah termotivasi. Dan sampai jumpa di episode berikutnya sama Om Saikoji menemani trio Masketir dari Andika dan Daniel ditambah bos besar Denny Man untuk menanjak di Bukit Panisan. Silakan mengeluh gak apa-apa, tapi tak rekam. Pasti ngeluh, pasti marah-marah. Pasti. Itu aja dari saya Tirta. Saikoji. Sampai jumpa di konten berikutnya. Thank you.